Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam episode kali ini, kita akan menyaksikan kisah penuh hikmah tentang Gus Ikdam yang mendapat teguran dari Kiai Sepuh Langitan karena dianggap terlalu terlena dengan kemewahan dunia. Bagaimana perjalanan batin Gus Ikdam dalam menghadapi ujian ini? Saksikan selengkapnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan. Malam itu, Pondok Pesantren Langitan dipenuhi kesyahduan. Santri-santri khusyuk mengaji, sementara para kiai sepuh duduk di serambi utama, berdiskusi tentang keadaan umat. Di tengah perbincangan, seorang santri muda datang tergopoh-gopoh, menyampaikan kabar yang mengusik hati para kiai. "Kiai, Gus Ikdam datang, dengan mobil mewah berwarna merah terang," ucap santri itu dengan suara ragu. Keheningan menyelimuti serambi. Kiai sepuh yang paling dituakan, Mbah Kiai Ahmad, menghela napas panjang. Sorot matanya menyiratkan keprihatinan. Mobil mewah, warna merah. Sejak kapan Ikdam begitu? Gumamnya. Beberapa kiai lain saling bertukar pandang. Mereka mengenal Gus Ikdam sebagai seorang dai muda yang berapi-api dalam berdakwah. Namun berita tentang mobil mewah itu menimbulkan kegundahan. Tak lama kemudian, deru mesin terdengar mendekat. Di halaman pondok, sebuah mobil sport merah berhenti dengan elegan. Pintu terbuka, dan dari dalam, Gus Ikdam keluar dengan senyum lebar, mengenakan jubah putih dan sorban yang terlihat sangat kontras dengan kendaraan yang ia bawa. Para santri terperangah. Beberapa berbisik, kagum dengan sosok Gus Ikdam yang kini terlihat begitu berwibawa dengan kendaraannya. Namun, di dalam serambi, para kiai sepuh hanya menghela napas berat. "Ikdam sudah tiba," ujar Mbah Kiai Ahmad pelan, "malam ini, kita perlu menegurnya." Demi kebaikannya, Gus Ikdam berjalan dengan percaya diri menuju serambi, tak menyadari bahwa malam ini, ia akan mendapatkan nasihat yang mungkin akan mengubah jalan hidupnya. Gus Ikdam menaiki anak tangga serambi dengan langkah mantap. Senyum tetap tersungging di wajahnya, tetapi begitu melihat ekspresi para kiai sepuh, ia merasakan hawa yang berbeda. Tak ada sambutan hangat seperti biasanya. Hanya tatapan teduh namun penuh makna dari para ulama yang jauh lebih tua darinya. Ia pun duduk bersila dengan takzim di hadapan Mbah Kiai Ahmad dan kiai-kiai lainnya. Sejenak, suasana terasa hening. Angin malam yang sejuk berhembus perlahan, membawa aroma khas pondok yang dipenuhi kitab-kitab kuning dan kayu jati tua. "Ikdam," suara Mbah Kiai Ahmad akhirnya memecah keheningan. Lembut, namun berwibawa. "Kami mendengar engkau datang dengan kendaraan yang luar biasa megah. Sebuah mobil mewah berwarna merah." Gus Ikdam mengangguk, masih dengan senyum di wajahnya. "Benar, Mbah. Mobil ini hadiah dari seorang dermawan yang mengagumi dakwah saya." Para kiai saling bertukar pandang. Mbah Kiai Ahmad menghela napas pelan sebelum melanjutkan. "Kami tidak mempermasalahkan rezeki yang datang padamu, Nak. Namun, yang kami khawatirkan adalah bagaimana rezeki itu engkau sikapi." Salah seorang kiai yang lain, Kiai Fatur, menambahkan dengan suara lirih, "Warna merah itu mencolok, mencerminkan sesuatu yang berbeda dengan kesederhanaan ulama. Engkau tahu, Ikdam, di zaman ini, orang-orang lebih mudah terpukau oleh dunia daripada ilmu." Gus Ikdam terdiam. Ia paham maksud nasihat para kiai, tetapi dalam hatinya masih ada sedikit pembelaan. Bukankah mobil itu hanya sekadar alat transportasi? Mbah Kiai Ahmad tersenyum, seolah memahami isi hati Gus Ikdam. "Nak, ulama itu seperti bulan yang bercahaya dalam kegelapan. Ia tak perlu menyilaukan mata, cukup menerangi jalan bagi yang membutuhkan. Jika engkau mulai terbiasa dengan kemewahan, takutnya sinarmu akan berubah menjadi kilatan duniawi yang membutakan." Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus hati Gus Ikdam. Seketika, ia merasa kecil di hadapan para ulama sepuh yang telah mengabdikan hidup mereka untuk ilmu dan umat. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang bersinar redup, Gus Ikdam mulai merenungkan kembali langkah-langkahnya. Apakah ia benar-benar masih berada di jalan yang benar, atau sudah mulai terseret oleh kilauan dunia yang begitu menggoda? Gus Ikdam menundukkan kepala, hatinya mulai terusik oleh nasihat para kiai sepuh, tetapi di dalam dirinya masih ada suara lain yang berbisik bahwa tidak ada salahnya menikmati rezeki yang telah diberikan Allah. Namun, tatapan Mbah Kiai Ahmad yang penuh kasih sayang tetapi tajam membuatnya tidak berani banyak berdalih. "Guru-guruku yang mulia," akhirnya Gus Ikdam angkat bicara dengan suara lebih pelan dari biasanya. "Apakah salah jika seorang dai menikmati sedikit kemewahan?
Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang Allah limpahkan? Kiai Fatur tersenyum tipis, lalu berkata, "Nak, tidak ada yang salah dengan rezeki, tetapi ada perbedaan antara rezeki yang dinikmati dengan rezeki yang dipertontonkan." Para santri yang duduk di kejauhan mulai memperhatikan perbincangan itu dengan seksama. Gus Ikdam merasa hatinya bergetar. Kata-kata itu menusuk ke dalam kesadarannya. Ia teringat bagaimana mobil merahnya menjadi sorotan sejak ia tiba di pondok ini. Para santri berbisik, ada yang kagum, bahkan ada yang iri. Kemewahan, Nak, lanjut Mbah Kiai Ahmad, adalah ujian yang lebih halus dibanding kemiskinan. Orang miskin diuji dengan kesabaran, sementara orang kaya diuji dengan keikhlasan. Apakah engkau yakin bisa tetap ikhlas dengan kilauan dunia yang mulai engkau genggam? Gus Ikdam terdiam. Ia mulai teringat bagaimana sejak memiliki mobil itu, ia menerima lebih banyak undangan dari orang-orang kaya dibanding masyarakat kecil yang dulu sering ia datangi. Ia mulai terbiasa dengan hotel mewah, makanan mahal, dan sambutan megah. Mbah Kiai Ahmad menatapnya dalam-dalam. "Kami tidak ingin melihat sinarmu meredup, Ikdam. Engkau adalah harapan banyak orang. Jangan sampai engkau menjadi ulama yang kehilangan kesederhanaannya hanya karena gemerlap dunia." Gus Ikdam menggigit bibirnya. Ia sadar, teguran ini bukan sekadar kritik, tetapi kasih sayang. Para kiai sepuh tidak ingin ia tersesat dalam gemerlap yang bisa menjauhkannya dari jalan dakwah yang benar. Malam itu, ia pulang dengan hati yang gelisah. Mobil merahnya terasa begitu mencolok di tengah pondok yang penuh kesederhanaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sesuatu yang begitu ia banggakan justru menjadi penyebab keresahan hatinya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang dari Pondok Langitan, pikiran Gus Ikdam tak henti-hentinya dipenuhi oleh kata-kata para kiai sepuh. Mobil mewah yang tadinya terasa seperti simbol keberhasilan kini justru terasa seperti beban. Ia menggenggam setir dengan erat, matanya menatap lurus ke jalanan yang gelap. Sesampainya di rumah, ia duduk termenung di teras. Sorban yang melingkar di lehernya ia lepaskan perlahan, lalu ia menyandarkan punggung ke kursi. Sejak kapan dirinya mulai menikmati kemewahan ini? Sejak kapan hatinya mulai condong ke dunia? Pikirannya melayang ke masa-masa awal ia berdakwah. Ia dulu tak peduli naik motor tua, bahkan sering berjalan kaki ke pelosok desa hanya untuk mengajar anak-anak mengaji. Orang-orang mengenalnya sebagai ulama muda yang bersahaja, sederhana, dan dekat dengan rakyat kecil. Tetapi kini, ia merasa ada jarak yang mulai terbentuk antara dirinya dan mereka. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang teman pengusaha yang belakangan sering mengundangnya ke acara-acara besar. "Gus, besok ada undangan dari seorang pejabat. Bisa hadir. Ada juga sedikit berkah buat panjenengan." Gus Ikdam menghela napas panjang. Dahulu, ia berdakwah tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi kini, setiap kali menghadiri majelis tertentu, ia sering menerima amplop tebal, fasilitas mewah, dan sambutan yang luar biasa. Apakah ini yang dimaksud oleh Mbah Kiai Ahmad? Bahwa kemewahan bisa menguji keikhlasan. Malam semakin larut. Gus Ikdam berdiri, menatap mobil merahnya yang terparkir di halaman. Ia melangkah mendekat, menyentuh bodi mengkilapnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah aku masih berada di jalan yang benar? Di langit, bulan bersinar terang, seolah mengingatkannya bahwa seorang ulama seharusnya menjadi cahaya bagi umat, bukan malah menyilaukan mereka dengan kemewahan. Malam itu, kegelisahan masih menyelimuti hati Gus Ikdam. Ia tak langsung tidur seperti biasanya. Sebagai seorang dai, ia selalu percaya bahwa sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk mencari petunjuk dari Allah. Maka, dengan hati yang berat, ia mengambil air wudhu dan menggelar sajadah di kamarnya. Saat takbir pertama, dadanya terasa sesak. Dalam sujudnya yang panjang, ia merasa semakin kecil di hadapan Allah. Apakah ia telah lalai? Apakah hatinya telah mulai terikat dengan dunia? Hanya Allah yang tahu isi hatinya, dan ia sadar, inilah saatnya memohon bimbingan. Doa-doa mengalir dari bibirnya. Matanya mulai basah. Ia teringat kembali wajah para kiai sepuh di langitan yang menatapnya penuh kasih namun syarat makna. Ia teringat santri-santri kecil yang dulu memandangnya sebagai sosok yang sederhana dan penuh keteladanan. Usai salat, ia duduk termenung. Pandangannya kembali tertuju pada mobil mewah yang terlihat dari jendela kamarnya. Warna merahnya begitu mencolok dalam gelapnya malam. Ia pun tersenyum pahit. Mungkin ini peringatan dari Allah, gumamnya pelan.
Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Maaf, aku tidak bisa hadir di acara pejabat besok. Aku harus merenungi banyak hal. Pesan itu ia kirim kepada temannya yang biasa mengundangnya ke acara-acara eksklusif. Kemudian, dengan hati yang lebih mantap, ia membuka aplikasi jual beli kendaraan. Tanpa ragu, ia mengetik deskripsi singkat, dijual mobil sport merah, harga nego. Hubungi langsung jika berminat. Setelah menekan tombol kirim, Gus Ikdam merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Ia tak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi yang pasti, ia ingin kembali ke jalan yang dulu ia tempuh. Jalan kesederhanaan, jalan yang membuatnya lebih dekat dengan umat dan lebih jauh dari jebakan dunia. Di luar, angin malam berhembus lembut. Seolah alam pun menyambut keputusannya dengan ketenangan yang selama ini ia cari. Pagi hari, matahari bersinar cerah, tetapi hati Gus Ikdam masih dipenuhi berbagai pikiran. Ia baru saja selesai mengajar para santri ketika ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam sejenak, Ustaz Farhan, sahabat lamanya sesama dai yang kini lebih banyak berkecimpung di kalangan pengusaha dan pejabat. Ikdam, aku dengar kamu mau jual mobil merahmu. Suara di seberang terdengar setengah tidak percaya. Gus Ikdam tersenyum tipis. Iya, aku merasa mobil itu sudah terlalu mencolok dan tidak cocok untuk seorang pendakwah. Terdengar tawa kecil dari Ustaz Farhan. Kamu ini kenapa? Justru sebagai dai zaman sekarang, kita harus menunjukkan bahwa Islam itu mulia, bahwa ulama juga bisa hidup nyaman. Jangan mau terus dipandang miskin. Kata-kata itu menusuk hati Gus Ikdam. Ia terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat. Farhan, bukankah kemuliaan Islam tidak diukur dari kendaraan atau harta? Aku hanya merasa lebih nyaman hidup sederhana, seperti para guru kita dahulu. Hidup sederhana, suara Farhan terdengar sedikit kesal. Ikdam, dunia sudah berubah. Sekarang dai harus punya pengaruh, dan pengaruh itu butuh simbol. Mobil mewah, pertemanan dengan pejabat, itu semua bukan kesalahan. Justru itu bisa membuka jalan dakwah lebih luas. Gus Ikdam menghela napas. Ia paham sudut pandang sahabatnya, tetapi hatinya sudah mantap dengan keputusan yang ia buat. Aku tidak mengatakan itu salah, Farhan. Tapi untuk diriku, aku merasa ini jalan yang lebih baik. Aku takut jika aku mulai terlena dengan dunia, dakwahku kehilangan keberkahan. Sejenak, hanya terdengar napas di ujung telepon. Lalu, Ustaz Farhan berkata dengan nada lebih lembut, Ikdam, aku hanya tidak ingin melihatmu kehilangan kesempatan besar. Tapi jika ini keputusanmu, aku menghormatinya. Terima kasih, jawab Gus Ikdam tulus. Doakan aku tetap istiqomah. Percakapan berakhir, tetapi hati Gus Ikdam masih bergetar. Ia tahu, dunia akan terus menguji keputusannya. Namun, ia juga tahu bahwa selama ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya, Allah pasti akan memberikan jalan terbaik. Siang itu, Gus Ikdam sedang duduk di serambi rumahnya, menikmati segelas teh hangat sambil merenungi keputusan yang telah ia ambil. Namun, ketenangan itu terusik ketika seorang pria parubaya dengan jas rapi datang menghampirinya. Assalamualaikum, Gus, sapa pria itu dengan senyum ramah. Waalaikumsalam, silakan duduk, Pak. Gus Ikdam mengernyit, mencoba mengingat siapa tamunya ini. Saya Haji Surya, seorang pengusaha. Saya dengar Gus ingin menjual mobil sport merah itu. Gus Ikdam mengangguk. Benar, Pak Haji. Jika berminat, silakan. Haji Surya tersenyum, tetapi bukan itu yang membuat Gus Ikdam terkejut. Gus, saya justru datang bukan hanya untuk membeli mobil itu. Saya ingin menawarkan sesuatu yang lebih besar. Alis Gus Ikdam terangkat. Apa maksudnya, Pak Haji? Haji Surya bersandar ke kursi dan menatapnya serius. Saya sudah lama mengikuti dakwah Gus. Saya kagum dengan keberanian Gus menyampaikan kebenaran. Karena itu, saya ingin membantu Gus agar dakwah ini semakin luas. Saya punya jaringan besar, akses ke pejabat, dan, tentu saja, dana yang bisa mendukung kegiatan Gus. Hati Gus Ikdam mulai gelisah. Ia sudah menduga akan ada ujian seperti ini. Saya bersyukur jika ada yang mendukung dakwah, Pak Haji. Tapi, saya ingin tetap berada di jalur yang saya yakini. Haji Surya terkekeh. Gus, dunia dakwah sekarang butuh strategi. Tidak cukup hanya dengan ceramah di masjid atau pesantren. Dengan dukungan saya, Gus bisa punya stasiun TV sendiri, mobil lebih banyak, rumah lebih besar, dan pengaruh yang lebih luas.
Gus Ikdam menatap pria itu dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan sekadar tawaran, tapi sebuah jebakan halus. Jika ia menerima, ia mungkin akan menjadi dai yang lebih terkenal, tapi apakah keberkahan dakwahnya tetap sama? Dengan senyum lembut, Gus Ikdam berkata, Pak Haji, saya berterima kasih atas tawarannya. Tapi bagi saya, semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula amanahnya. Saya takut jika saya terlalu sibuk dengan dunia, saya malah kehilangan esensi dakwah yang sesungguhnya. Raut wajah Haji Surya sedikit berubah. Ia menatap Gus Ikdam beberapa saat, lalu menghela napas. Saya paham, Gus, tidak mudah menolak kenyamanan dunia. Gus Ikdam tersenyum. Justru karena sulit, saya harus melawannya. Haji Surya akhirnya bangkit dari duduknya. Baiklah, Gus, jika suatu saat berubah pikiran, pintu saya selalu terbuka. Setelah pria itu pergi, Gus Ikdam menghela napas panjang. Ujian dunia memang tak selalu datang dalam bentuk kemiskinan, kadang, ia datang dalam bentuk kemewahan yang menggoda. Malam itu, Gus Ikdam kembali duduk di serambi, menikmati semilir angin yang menenangkan. Setelah percakapan dengan Haji Surya, ia merasa lebih mantap dengan keputusannya. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ujian seperti ini akan terus berdatangan. Tak lama kemudian, seorang santri senior, Fadil, datang membawa nampan berisi kopi dan kurma. Gus, ini kopi buat jenengan, katanya sopan. Gus Ikdam tersenyum. Terima kasih, Fadil. Duduklah sebentar. Fadil menurut, lalu dengan ragu berkata, Gus, saya dengar dari beberapa santri, banyak yang heran kenapa jenengan mau menjual mobil itu. Bukankah itu rezeki dari Allah? Gus Ikdam menatap santrinya dengan lembut. Fadil, memang benar mobil itu rezeki. Tapi rezeki juga bisa menjadi ujian. Aku merasa mobil itu lebih banyak membawa fitnah daripada manfaat. Aku tidak mau hatiku menjadi condong ke dunia hanya karena sebuah kendaraan. Fadil mengangguk pelan, mencerna kata-kata gurunya. Tapi Gus, bukankah banyak ulama yang hidup berkecukupan dan tetap istiqomah? Gus Ikdam tersenyum. Benar, tapi setiap orang punya kelemahan masing-masing. Ada yang bisa tetap zuhud meski kaya, ada pula yang mudah tergoda oleh dunia. Aku takut kalau aku mulai menikmati kemewahan, hatiku jadi lalai. Seorang ulama harus menjadi teladan, bukan malah menjadi sumber fitnah. Fadil termenung. Saya paham sekarang, Gus. Kadang, sesuatu yang terlihat sebagai nikmat ternyata bisa menjadi ujian yang lebih besar. Gus Ikdam mengangguk. Betul, Fadil. Dunia ini hanya sementara. Kita tidak dilarang menikmati rezeki, tapi jangan sampai kita diperbudak olehnya. Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang menenangkan. Fadil semakin memahami prinsip gurunya, sementara Gus Ikdam merasa hatinya semakin mantap. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak, karena ia tahu telah memilih jalan yang benar, jalan kesederhanaan yang penuh keberkahan. Pagi itu, suasana pondok lebih ramai dari biasanya. Para santri berbisik-bisik, membicarakan kabar yang mulai tersebar luas, tentang Gus Ikdam yang hendak menjual mobil mewahnya. Sungguh, Gus Ikdam mau menjual mobilnya. Kenapa? Tanya seorang santri muda dengan mata membulat. Katanya, beliau merasa mobil itu terlalu mencolok dan bisa mengganggu niat dakwahnya, jawab santri senior yang mendengar langsung dari Fadil. Beberapa santri tampak kagum, tetapi tak sedikit pula yang bingung. Tapi, bukankah Gus Ikdam mendapatkannya dengan rezeki halal? Kenapa harus dijual? Di sudut pondok, Fadil hanya tersenyum mendengar perdebatan itu. Ia memahami kebingungan para santri, karena kemewahan seringkali dianggap sebagai tanda keberhasilan. Namun, ia tahu bahwa keputusannya bukan tentang halal atau haram, tetapi tentang menjaga hati dari ketergantungan pada dunia. Siangnya, ketika Gus Ikdam berjalan menuju masjid, beberapa santri menghampirinya dengan penuh rasa penasaran. Gus, mohon maaf. Kami ingin bertanya langsung. Benarkah jenengan akan menjual mobil merah itu? Gus Ikdam menghentikan langkahnya dan tersenyum. Benar, aku sudah memasangnya di tempat jual beli kendaraan. Seorang santri yang dikenal cukup kritis pun memberanikan diri bertanya, tapi kenapa, Gus? Bukankah memiliki kendaraan bagus tidak salah? Bahkan bisa membantu perjalanan dakwah jenengan. Gus Ikdam menatap para santrinya dengan penuh kelembutan. Kalian benar, tidak ada yang salah dengan mobil bagus. Tetapi, bagi seorang dai, setiap tindakannya akan diperhatikan banyak orang.
Aku khawatir jika kemewahan ini justru membuat sebagian orang menjauh dan menganggap dakwah ini eksklusif. Para santri mulai mengangguk-angguk, mencoba memahami sudut pandang gurunya. Lagi pula, lanjut Gus Ikdam, aku ingin memberi contoh bahwa seorang dai harus siap melepaskan dunia kapan saja. Jika kita terlalu mencintai sesuatu, itu bisa menjadi ujian bagi hati kita. Seorang santri lain mengangkat tangan. Apakah ini karena nasihat dari para kiai di langitan, Gus? Gus Ikdam tersenyum lebar. Sebagian besar, iya. Aku mendapat teguran penuh kasih sayang dari para guru kita. Mereka tidak melarangku menikmati rezeki, tetapi mengingatkanku agar tidak terlena. Dan aku rasa, teguran itu sangat tepat. Mendengar penjelasan itu, para santri mulai memahami. Kekaguman mereka terhadap Gus Ikdam semakin bertambah, bukan karena kemewahannya, tetapi karena keteguhannya dalam menjaga hati dari jebakan dunia. Sore harinya, kabar bahwa Gus Ikdam menjual mobilnya bukan karena kekurangan, melainkan karena menjaga keikhlasan, menyebar semakin luas. Tidak hanya di kalangan santri, tetapi juga di masyarakat sekitar yang selama ini mengaguminya. Beberapa orang bahkan mulai merenung, bertanya pada diri sendiri, jika seorang ulama saja begitu waspada terhadap dunia, bagaimana dengan mereka yang sering lalai? Malam itu, setelah salat Isya, Gus Ikdam menerima undangan makan malam dari seorang pejabat daerah yang sudah lama mengaguminya. Awalnya, ia ragu untuk datang, tetapi setelah berpikir panjang, ia memutuskan menghadiri pertemuan tersebut untuk menjaga silaturahmi. Sesampainya di restoran mewah tempat acara berlangsung, Gus Ikdam disambut dengan hangat oleh pejabat tersebut, Pak Rahmat, beserta beberapa kolega dan pengusaha ternama. Mereka mempersilakan Gus Ikdam duduk di meja utama yang penuh dengan hidangan mahal. Gus, senang sekali akhirnya bisa berbincang santai dengan panjenengan, ujar Pak Rahmat sambil tersenyum. Alhamdulillah, saya juga senang bisa bersilaturahmi, Pak, jawab Gus Ikdam dengan sopan. Percakapan awal berjalan ringan, membahas kondisi masyarakat dan dakwah. Namun, setelah beberapa saat, suasana mulai berubah ketika salah satu pengusaha yang hadir angkat bicara. Gus, kami semua mendengar kabar bahwa panjenengan mau menjual mobil mewah. Sungguh disayangkan, justru mobil itu bisa menjadi simbol kebesaran seorang ulama di zaman sekarang. Gus Ikdam tersenyum tipis. Saya lebih nyaman hidup sederhana, Pak. Saya takut jika terlalu menikmati kemewahan, hati saya mulai condong ke dunia dan melupakan tujuan utama dakwah. Pak Rahmat tertawa kecil. Tapi Gus, zaman sudah berubah. Sekarang, ulama harus punya pengaruh besar. Kalau panjenengan ingin dakwah lebih luas, harus ada pendekatan kepada para pejabat dan pengusaha. Gus Ikdam mengangguk pelan. Saya tidak menolak bersilaturahmi dengan siapapun, Pak. Tapi saya harus berhati-hati agar tidak terbawa arus dunia. Jika seorang ulama terlalu dekat dengan kekuasaan dan harta, dikhawatirkan masyarakat mulai ragu dengan ketulusannya. Seorang pejabat lain ikut menyela. Tapi dengan dukungan kami, Gus bisa membangun pesantren yang lebih besar, punya media dakwah sendiri, dan menjangkau lebih banyak umat. Bukankah itu baik? Gus Ikdam menatap mereka satu persatu. Semua itu memang baik, tapi pertanyaannya adalah, apakah dakwahnya tetap ikhlas atau justru menjadi alat kepentingan tertentu? Saya lebih memilih dakwah yang mungkin kecil, tapi penuh keberkahan, daripada yang besar tapi kehilangan ruh ketulusan. Suasana mendadak hening. Beberapa pejabat tampak saling pandang, sementara Pak Rahmat menghela napas panjang. Gus, panjenengan memang berbeda. Saya paham sekarang kenapa para kiai langitan sangat menghormati panjenengan. Gus Ikdam tersenyum. Saya hanya berusaha mengikuti nasihat para guru kami, Pak. Mereka mengingatkan saya agar tidak terjebak dalam gemerlap dunia. Setelah makan malam selesai, Gus Ikdam berpamitan. Saat berjalan keluar, seorang pengusaha muda mengejarnya. Gus, saya kagum dengan prinsip panjenengan. Saya belajar sesuatu malam ini, ujarnya lirih. Gus Ikdam menepuk pundaknya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, Mas. Malam itu, Gus Ikdam merasa lebih tenang. Ia sadar, ujian dunia tidak akan pernah berhenti, tetapi selama ia tetap teguh pada prinsipnya, insya Allah, keberkahan akan selalu menyertai dakwahnya. Setelah pertemuan dengan para pejabat, Gus Ikdam kembali ke pondok dengan hati yang mantap. Namun, ujian belum selesai. Keesokan harinya, ia menerima tamu tak terduga, seorang sahabat lama bernama Ustaz Malik. Ustaz Malik adalah seorang dai yang kini hidup bergelimang kemewahan.
Ia sering diundang dalam acara eksklusif, memiliki jaringan luas dengan pengusaha dan politisi, serta dikenal dengan gaya dakwahnya yang modern. "Gus, lama tak jumpa," seru Ustaz Malik dengan hangat sambil memeluk Gus Ikdam. "Alhamdulillah, Malik. Bagaimana kabarmu?" "Masya Allah, luar biasa, Gus. Dakwah makin berkembang. Saya sekarang sering diundang ke acara besar, bahkan beberapa pejabat minta saya jadi penasihat spiritual mereka," katanya dengan bangga. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Alhamdulillah, semoga membawa manfaat bagi umat." Namun, Ustaz Malik langsung ke inti pembicaraan. "Saya dengar panjenengan mau menjual mobil sport merah itu. Kenapa, Gus? Itu simbol kesuksesan seorang dai zaman sekarang." Gus Ikdam menghela napas. "Aku merasa mobil itu membawa lebih banyak fitnah daripada manfaat. Aku takut hatiku semakin condong ke dunia." Ustaz Malik tertawa kecil. "Gus, panjenengan terlalu keras pada diri sendiri. Sekarang, ulama harus punya citra kuat. Kalau kita hidup sederhana, kita kalah pengaruh dengan figur publik lainnya. Dunia dakwah sekarang butuh strategi, bukan sekadar kesederhanaan." Gus Ikdam menatap sahabatnya dalam-dalam. "Malik, aku tidak menentang mereka yang memilih jalan itu. Tapi aku lebih tenang dengan kesederhanaan. Aku takut jika aku terbiasa dengan kemewahan, hatiku mulai bergantung padanya dan dakwahku kehilangan keberkahan." Ustaz Malik terdiam sejenak, lalu mendekat. "Gus, aku datang bukan hanya untuk membujukmu soal mobil. Aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih besar. Aku punya investor yang siap mendanai dakwah kita. Kita bisa membangun jaringan pesantren modern, punya media sendiri, bahkan membuat akademi dakwah. Ini peluang besar, Gus." Gus Ikdam tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. "Malik, aku tidak ragu dengan niat baikmu. Tapi aku bertanya pada diriku sendiri, apakah dakwah ini tetap ikhlas jika terlalu banyak bersandar pada kekuatan duniawi?" Ustaz Malik menghela napas, tampak kecewa. "Gus, dunia sudah berubah. Kalau kita tidak ikut arus, kita akan tertinggal." Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. "Aku lebih memilih tertinggal di mata dunia, asalkan tetap berada di jalan yang benar." Setelah percakapan itu, Ustaz Malik berpamitan dengan wajah penuh pertimbangan. Saat ia melangkah pergi, Gus Ikdam hanya bisa berdoa dalam hati. Ujian dunia memang datang dalam berbagai bentuk, tetapi selama hati tetap berpegang teguh pada keikhlasan, insya Allah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Setelah pertemuan dengan Ustaz Malik, Gus Ikdam merasa semakin yakin dengan jalan yang dipilihnya. Namun, keputusan untuk menjual mobil mewahnya masih menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di kalangan santri, tetapi juga di luar pesantren. Siang itu, di bawah rindangnya pohon mangga di halaman pondok, beberapa santri senior berkumpul membicarakan keputusan gurunya. "Gus Ikdam ini aneh," celetuk salah satu santri, Saiful. "Ulama lain berlomba-lomba mendapatkan fasilitas agar dakwah lebih luas, tapi beliau malah melepasnya." Santri lain, Rizal, tersenyum. Justru itu yang membuat beliau berbeda. Bagi Gus Ikdam, keberkahan lebih utama daripada gemerlap dunia. Di tengah perbincangan, Gus Ikdam keluar dari rumahnya dan menghampiri mereka. Ia duduk di antara para santrinya, membuat mereka sedikit terkejut. "Kalian masih membahas soal mobil?" tanyanya dengan senyum. Para santri saling pandang sebelum akhirnya Saiful memberanikan diri bertanya, "Gus, mohon maaf, apakah keputusan ini tidak berlebihan? Bukankah lebih baik kalau mobil itu tetap dipakai untuk kebutuhan dakwah?" Gus Ikdam menghela napas pelan. "Kalian benar, mobil itu bisa mempermudah perjalanan dakwah. Tapi, aku juga harus menjaga hatiku. Aku merasa mulai menyukai kemewahan itu, dan itu berbahaya bagi keikhlasan." Para santri terdiam, mencerna kata-kata gurunya. Dakwah bukan soal kendaraan apa yang kita pakai, tapi seberapa ikhlas kita dalam menyampaikan kebenaran, lanjut Gus Ikdam. Jika keberkahan hilang karena kita terlalu terikat dengan dunia, apa gunanya semua fasilitas itu? Sejenak, suasana hening. Angin berembus pelan, seolah membawa ketenangan dalam hati mereka. Tiba-tiba, seorang santri muda bertanya dengan polos, "Jadi, Gus, kalau mobilnya laku, uangnya mau dipakai buat apa?" Gus Ikdam tersenyum. "Sebagian akan aku gunakan untuk kebutuhan pesantren, sebagian lagi untuk membantu para santri yang kurang mampu." Mata para santri berbinar. Mereka semakin memahami bahwa keputusan Gus Ikdam bukan karena ingin terlihat sederhana, tetapi karena ingin menjaga keberkahan dan kemurnian dakwahnya.
Di sore hari yang sejuk itu, para santri belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kemewahan bukanlah tujuan seorang dai, melainkan alat yang harus digunakan dengan penuh kesadaran. Dan bagi Gus Ikdam, melepaskan sesuatu yang dicintai demi menjaga keikhlasan adalah kemenangan sejati dalam perjalanan dakwahnya. Malam itu, Gus Ikdam menerima telepon dari seorang kolega lama, Haji Mursid, seorang pengusaha sukses yang juga seorang dermawan besar dalam dunia pesantren. Dengan suara ramah, Haji Mursid menyampaikan niatnya untuk membantu. Gus, saya dengar panjenengan mau jual mobil merah itu. Saya ingin membelinya, katanya langsung. Gus Ikdam tersenyum kecil. Alhamdulillah, kalau memang ada yang berminat. Tapi saya harap mobil itu bisa bermanfaat bagi jenengan. Haji Mursid tertawa. Saya tidak akan pakai sendiri, Gus. Saya justru ingin memberikannya kembali kepada panjenengan sebagai wakaf. Mobil itu tetap bisa digunakan untuk dakwah, dan panjenengan tidak perlu menjualnya. Gus Ikdam terdiam. Tawaran ini menggiurkan, ia tetap bisa memiliki mobil itu tanpa rasa kepemilikan duniawi. Namun, ia tahu bahwa ini tetaplah ujian lain dalam bentuk yang lebih halus. Haji, saya sangat menghargai niat baik jenengan. Tapi saya sudah menetapkan hati untuk melepasnya, jawabnya lembut. Haji Mursid terkejut. Kenapa, Gus? Bukankah kalau mobil itu diwakafkan, justru menjadi amal jariah? Gus Ikdam tersenyum. Wakaf itu baik, Haji. Tapi saya harus jujur pada diri sendiri. Jika mobil itu tetap ada di sini, saya takut hati saya masih terikat padanya. Biarlah mobil ini pergi, agar saya benar-benar bisa melepas rasa cinta pada dunia. Haji Mursid terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Masya Allah, panjenengan memang berbeda, Gus. Baiklah, saya tetap akan membeli mobil itu, tapi uangnya akan saya serahkan ke pondok sebagai sedekah. Gus Ikdam tersenyum lega. Semoga Allah membalas kebaikan jenengan, Haji. Setelah telepon ditutup, Gus Ikdam menatap langit malam. Ia tahu keputusannya tidak mudah, tetapi hatinya semakin mantap. Di dunia ini, godaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar. Kadang, ia hadir dalam rupa kebaikan yang samar, menguji sejauh mana seseorang tetap teguh pada niatnya. Dan malam itu, Gus Ikdam merasa telah memenangkan satu ujian besar dalam perjalanan dakwahnya. Keesokan harinya, kabar tentang penjualan mobil Gus Ikdam sudah menyebar luas. Banyak yang kagum, tetapi tak sedikit pula yang mempertanyakan keputusannya. Di sebuah warung kopi dekat pesantren, beberapa warga berkumpul dan membahasnya. Coba pikir, mana ada orang mau lepas mobil mewah cuma karena takut tergoda dunia? Ujar seorang pria paruh baya. Kiai zaman sekarang kan butuh fasilitas buat dakwah, kenapa malah dijual? Sahut yang lain. Namun, Pak Karto, seorang sesepuh desa, tersenyum bijak. Justru itu bedanya Gus Ikdam dengan kita. Kita masih berat melepas dunia, sedangkan beliau memilih menjaga hati. Di dalam pesantren, beberapa santri juga masih membicarakannya. Salah satunya, Fadil, mendekati Gus Ikdam dengan raut penasaran. Gus, maaf kalau saya lancang. Tapi kenapa panjenengan tidak berpikir dua kali sebelum menjual mobil itu? Bukankah panjenengan juga butuh kenyamanan untuk perjalanan dakwah? Gus Ikdam menatap Fadil dengan lembut. Fadil, ada satu hal yang sering kita lupakan. Ketika kita mulai terlalu nyaman dengan sesuatu, kita harus bertanya, apakah ini benar-benar kebutuhan, atau hanya keinginan yang kita bungkus dengan alasan dakwah? Fadil terdiam. Ia belum pernah berpikir sejauh itu. Saya tidak ingin mobil itu menjadi alasan bagi hatiku untuk mulai bergantung pada dunia, lanjut Gus Ikdam. Lebih baik saya sedikit repot, tetapi hati saya tetap ringan dalam berdakwah. Sore harinya, seorang dermawan lain datang ke pesantren. Kali ini, seorang pengusaha besar yang dikenal dekat dengan banyak tokoh agama. Gus, saya dengar jenengan menjual mobil. Saya tidak akan membujuk panjenengan untuk membatalkan niat itu, tapi saya ingin menawarkan sesuatu, kata pengusaha itu dengan senyum ramah. Apa itu, Pak? Tanya Gus Ikdam. Saya ingin mengganti mobil itu dengan kendaraan lain yang lebih sederhana, tapi tetap nyaman untuk perjalanan jauh. Anggap saja ini sedekah saya untuk dakwah panjenengan. Gus Ikdam tersenyum. Tawaran ini berbeda dengan sebelumnya, bukan kemewahan, tetapi kemudahan. Terima kasih, Pak. Saya terima dengan syarat, kendaraan itu benar-benar untuk kebutuhan, bukan sekadar fasilitas berlebihan. Pengusaha itu mengangguk. Tentu, Gus. Saya ingin dakwah panjenengan tetap lancar,
tanpa terbebani dunia. Hari itu, Gus Ikdam belajar satu hal lagi, bahwa melepaskan dunia bukan berarti menolak semua kemudahan, tetapi memilih dengan bijak mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya godaan terselubung. Dan dalam perjalanan dakwah, menjaga hati tetap bersih jauh lebih berharga daripada segala fasilitas duniawi. Setelah keputusan menjual mobilnya tersebar luas, Gus Ikdam mendapat telepon dari keluarganya di kampung. Ibunya, Nyai Halimah, terdengar sedikit cemas di ujung telepon. "Ikdam, kenapa kamu jual mobil itu? Apa kamu sudah tidak butuh kendaraan untuk dakwah?" Tanyanya dengan suara lembut, tetapi penuh kekhawatiran. Gus Ikdam tersenyum. "Ibu, dakwah tetap berjalan, kok. Mobil itu bukan sesuatu yang wajib. Saya takut kalau terlalu lama memilikinya, hati saya mulai terikat dengan kemewahan." Ibunya terdiam sejenak sebelum menghela napas. "Ibu hanya khawatir, jangan sampai kamu mempersulit dirimu sendiri dalam berdakwah." Gus Ikdam mengangguk meski tahu ibunya tak bisa melihatnya. "Insya Allah, Bu, Allah pasti mencukupi segala kebutuhan dakwah kita. Yang penting, hati ini tetap terjaga." Setelah menutup telepon, Gus Ikdam merenung. Ia tahu ibunya hanya mengkhawatirkannya. Namun, ia juga paham bahwa menjaga hati dari ketergantungan dunia adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Tak lama setelah itu, salah satu sepupunya, Farhan, datang berkunjung ke pesantren. Farhan adalah pengusaha muda yang sukses dan sering bergaul dengan para tokoh agama modern. "Gus, aku nggak habis pikir, kenapa sih panjenengan melepas kesempatan punya kendaraan mewah? Bukankah itu bisa mendukung dakwah?" Tanyanya penasaran. Gus Ikdam tersenyum. "Farhan, menurutmu, lebih penting mana, kendaraan yang mewah atau hati yang tetap bersih?" Farhan terdiam. "Ya tentu hati yang bersih, Gus. Tapi kan nggak ada salahnya kalau ulama punya fasilitas lebih." Gus Ikdam menatapnya dalam. "Tidak salah, tapi kalau kita mulai menikmati fasilitas itu dan sulit melepaskannya, disitulah letak bahayanya. Aku merasa hatiku mulai condong ke arah sana, jadi aku harus melepasnya sebelum terlambat." Farhan mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa keputusan Gus Ikdam bukan sekadar ingin terlihat sederhana, tetapi benar-benar menjaga kemurnian hati. Hari itu, Gus Ikdam semakin yakin bahwa keputusannya benar. Godaan dunia tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari orang-orang terdekat. Namun, selama hati tetap istiqomah, Allah pasti akan menjaga jalannya. Beberapa hari setelah menjual mobilnya, Gus Ikdam menerima undangan dari seorang kiai sepuh di Langitan, Kiai Zubair. Beliau adalah ulama yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Saat tiba di pondok pesantren Langitan, Gus Ikdam disambut dengan hangat. Di serambi masjid, Kiai Zubair duduk santai dengan sorban putih khasnya. "Assalamualaikum, Kiai," sapa Gus Ikdam sambil mencium tangan beliau. "Waalaikumsalam, Ikdam, duduklah. Ada yang ingin aku bicarakan," jawab Kiai Zubair dengan suara tenang. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Kiai Zubair langsung ke inti pembicaraan. "Aku dengar kamu menjual mobil mewahmu. Apa benar?" Gus Ikdam mengangguk. "Benar, Kiai. Saya merasa hati ini mulai terikat dengan kemewahan, jadi saya putuskan untuk melepasnya." Kiai Zubair tersenyum tipis. "Keputusan yang berat, tapi apakah kamu sudah mempertimbangkannya matang-matang?" "Saya sudah memikirkannya, Kiai. Saya takut kalau terus memilikinya, saya justru kehilangan keberkahan dalam dakwah." Kiai Zubair mengangguk pelan. "Bagus, Ikdam, kamu memahami sesuatu yang banyak orang lalai darinya. Tapi ingat, melepaskan dunia bukan berarti menolak fasilitas yang bisa mendukung dakwah. Sederhana bukan berarti menyulitkan diri sendiri." Gus Ikdam terdiam, mencerna kata-kata itu. "Jadi, menurut panjenengan, keputusan saya salah?" Kiai Zubair tersenyum lembut. "Tidak, keputusanmu benar. Tapi ada hal yang perlu kamu renungkan. Dunia ini ujian, apakah kita memilikinya atau tidak? Jika kita bisa memiliki dunia tanpa terikat dengannya, itu lebih baik daripada meninggalkannya dengan perasaan berat." Gus Ikdam mulai memahami maksud beliau. Berarti yang paling penting adalah bagaimana hati kita memandang dunia, bukan sekadar memiliki atau tidak memiliki. Kiai Zubair mengangguk. "Betul, Ikdam. Jika kamu yakin menjual mobil itu adalah yang terbaik untuk menjaga hatimu, maka lanjutkan. Tapi jangan sampai kamu menolak fasilitas yang sebenarnya bisa membantu dakwah hanya karena takut tergoda." Mendengar nasihat itu,
Gus Ikdam merasa hatinya lebih tenang. Keputusan menjual mobil sudah bulat, tetapi ia juga menyadari bahwa menjaga hati bukan hanya soal melepaskan dunia, tetapi juga mengendalikannya dengan bijak. Di akhir perbincangan, Kiai Zubair menepuk bahunya. Teruslah berdakwah, Ikdam. Jangan sampai keputusanmu malah membuat dakwahmu terhambat. Dengan hati yang lebih mantap, Gus Ikdam pun pamit. Hari itu, ia mendapat pelajaran berharga, bahwa dunia hanyalah alat, dan yang paling utama adalah bagaimana hati tetap bersih di hadapan Allah. Sepulang dari langitan, Gus Ikdam duduk termenung di beranda pesantren. Hati kecilnya masih merenungi nasihat Kiai Zubair. Keputusan menjual mobilnya sudah ia ambil dengan penuh keyakinan, tetapi kini muncul pertanyaan baru, apakah ia terlalu tergesa-gesa? Malam itu, seorang santri senior, Ustaz Malik, datang menghampiri. Gus, panjenengan terlihat banyak berpikir akhir-akhir ini. Ada yang mengganjal, tanyanya pelan. Gus Ikdam tersenyum tipis. Aku hanya sedang merenungkan sesuatu, Malik. Apakah keputusanku ini sudah benar atau belum? Ustaz Malik mengangguk paham. Saya mendengar panjenengan baru saja bertemu Kiai Zubair. Apa yang beliau sampaikan? Gus Ikdam menghela napas. Beliau mengatakan bahwa dunia ini bukan soal memiliki atau tidak memiliki, tetapi bagaimana hati kita menyikapinya. Aku merasa benar menjual mobil itu, tapi juga mulai berpikir apakah aku terlalu keras terhadap diriku sendiri. Ustaz Malik tersenyum. Itu wajar, Gus. Setiap orang yang berusaha menjaga keikhlasan pasti diuji dengan keraguan. Tapi saya percaya, panjenengan sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Gus Ikdam termenung sejenak. Aku hanya takut kalau keputusanku ini malah menghambat dakwah. Mobil itu memang mewah, tapi juga sangat membantu perjalanan. Ustaz Malik menatapnya dengan penuh hormat. Gus, tidak ada keputusan yang sempurna. Tapi jika niat panjenengan adalah untuk menjaga hati, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Lagi pula, bukankah sudah ada tawaran kendaraan baru yang lebih sederhana? Gus Ikdam mengangguk. Benar, dan mungkin inilah jalan tengahnya. Aku tidak menolak kemudahan, tapi juga tidak membiarkan diri terlena dengan kemewahan. Malam semakin larut, tetapi hati Gus Ikdam mulai menemukan ketenangan. Ia menyadari bahwa keputusan besar memang sering kali mengundang keraguan, tetapi selama niatnya lurus, Allah pasti akan membimbing langkahnya. Esok harinya, ia memutuskan untuk menerima kendaraan baru yang lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhannya dalam berdakwah. Baginya, ini bukan soal memiliki atau tidak memiliki, tetapi bagaimana menjaga hati agar tetap bersih di jalan Allah. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Gus Ikdam menerima kendaraan baru yang dijanjikan oleh pengusaha dermawan. Mobil yang datang adalah jenis van sederhana, tidak berlebihan, tetapi cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Setelah mobil tersebut tiba di halaman pesantren, para santri berkumpul untuk melihat. Mereka terkejut melihat kendaraan yang tidak terlampau megah, tetapi terasa sangat cocok dengan semangat kesederhanaan yang diajarkan Gus Ikdam. Gus, ini luar biasa. Meskipun sederhana, tapi bisa dipakai untuk perjalanan dakwah, ucap Fadil, santri yang paling antusias. Gus Ikdam tersenyum. Inilah yang kubutuhkan. Kendaraan ini akan membantu kita lebih dekat dalam dakwah tanpa membuat kita terlena. Para santri tampak bersemangat. Mereka membantu Gus Ikdam mempersiapkan mobil untuk perjalanan ke desa-desa sekitar yang akan dikunjungi dalam rangka pengajian. Dalam perjalanan ke desa pertama, Gus Ikdam merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada beban rasa memiliki yang mengganggu pikirannya. Ia hanya fokus pada tujuan dakwah yang lebih mulia. Sesampainya di desa, banyak warga yang menyambut hangat. Mereka tahu bahwa Gus Ikdam adalah sosok ulama yang sederhana dan penuh semangat. Acara pengajian dimulai dengan suasana yang penuh kehangatan. Gus Ikdam berbicara tentang pentingnya menjaga hati dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal dunia maupun akhirat. Setiap pilihan yang kita ambil akan membawa dampak pada hati kita. Jika kita terlalu mencintai dunia, kita akan kehilangan jalan menuju Allah, ujarnya dengan penuh semangat. Warga desa mendengarkan dengan hikmat, dan banyak yang mengangguk tanda setuju. Gus Ikdam merasa bahwa setiap kata yang diucapkannya mampu menyentuh hati pendengar. Setelah pengajian, banyak warga yang mendekati Gus Ikdam, bertanya tentang masalah-masalah mereka dan meminta nasihat. Gus Ikdam merasa senang, karena disinilah letak keberkahan dakwah, bukan hanya dalam memberi ilmu, tetapi juga dalam menjalin silaturahmi dan menolong sesama. Di perjalanan pulang, Gus Ikdam merasa syukur yang mendalam.
Kendaraan barunya bukan hanya alat transportasi, tetapi juga simbol niatnya untuk tetap menjaga kesederhanaan dan keikhlasan dalam berdakwah. Dan yang terpenting, ia kini merasa lebih dekat dengan Allah, tanpa terikat pada dunia yang sementara. Tidak semua orang setuju dengan keputusan Gus Ikdam menjual mobil mewahnya. Beberapa orang mulai mempertanyakan langkahnya, bahkan ada yang mencibir di media sosial. Ulama kok sok miskin, padahal sebelumnya naik mobil mewah, tulis seorang warganet. Apa ini cuma pencitraan biar dianggap zuhud? Komentar yang lain, gosip-gosip itu akhirnya sampai ke telinga para santri. Beberapa dari mereka merasa geram. Fadil, yang paling vokal di antara mereka, datang menemui Gus Ikdam dengan wajah kesal. Gus, kenapa panjenengan diam saja? Banyak orang ngomong macam-macam di luar sana. Katanya penuh emosi. Gus Ikdam tersenyum tenang. Biarkan saja, Fadil. Tidak semua orang bisa memahami niat seseorang. Yang penting, kita tetap lurus di jalan Allah. Tapi, Gus, mereka menyebarkan fitnah. Padahal panjenengan hanya ingin menjaga hati, ujar Fadil dengan nada kecewa. Gus Ikdam menghela napas. Fadil, ini adalah bagian dari ujian. Setiap keputusan yang kita ambil pasti akan diuji, apalagi jika itu berkaitan dengan dunia dan agama. Para santri yang lain juga mulai berkumpul, ingin tahu bagaimana sikap Gus Ikdam menghadapi cemoohan ini. Dulu, waktu aku masih punya mobil mewah, mereka bilang aku terlalu cinta dunia. Sekarang setelah aku melepasnya, mereka bilang aku sok zuhud. Kalau kita selalu mendengar suara orang, kita akan lelah sendiri. Maka dengarkanlah suara hati yang jujur, lanjutnya dengan lembut. Para santri terdiam. Mereka mulai memahami bahwa kehidupan seorang dai bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga harus kuat menghadapi berbagai macam tuduhan dan fitnah. Malam itu, Gus Ikdam duduk sendirian di serambi pesantren. Ia merenung, apakah semua ini benar-benar ujian dari Allah? Ia teringat kisah para ulama terdahulu yang juga sering difitnah karena prinsip yang mereka pegang. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak ulama lain mengalami hal yang jauh lebih berat. Dengan hati yang mantap, Gus Ikdam pun berbisik dalam doa, "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau ridai, maka teguhkanlah hatiku. Aku tidak butuh pujian manusia, aku hanya ingin dekat denganmu." Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan dalam hati Gus Ikdam. Ia tahu, badai akan selalu datang dalam kehidupan seorang dai, tetapi selama hatinya tetap istiqomah, ia tidak akan goyah. Pagi itu, Gus Ikdam duduk di serambi pesantren, menikmati secangkir teh hangat sambil merenungi perjalanan yang telah ia lalui. Keputusan menjual mobil mewahnya telah menjadi ujian besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, dari semua cobaan itu, ia belajar satu hal yang paling penting, kemenangan sejati bukan terletak pada harta atau pujian manusia, tetapi pada ketenangan hati yang tetap istiqomah di jalan Allah. Tak lama kemudian, seorang tamu tak terduga datang. Pria itu adalah seorang pengusaha muda bernama Haris, yang sebelumnya sempat mencibir keputusan Gus Ikdam di media sosial. Dengan wajah sedikit ragu, Haris melangkah masuk dan menyampaikan salam dengan suara yang agak tertahan. "Assalamualaikum, Gus." Gus Ikdam tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, silakan duduk, Mas Haris." Haris duduk dengan gelisah. "Gus, saya datang ke sini karena ingin meminta maaf. Beberapa waktu lalu, saya ikut mengomentari keputusan panjenengan di media sosial. Saya berpikir bahwa panjenengan hanya sedang mencari perhatian. Tapi setelah saya renungkan, saya menyadari bahwa saya salah." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Alhamdulillah, Mas Haris datang dengan hati yang terbuka. Tapi saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya paham bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda." Haris menarik napas dalam. "Saya iri, Gus. Saya memiliki banyak harta, tetapi hati saya selalu gelisah. Saya takut kehilangan, saya takut tergoda. Tapi panjenengan bisa melepaskan sesuatu yang berharga dengan begitu ringan. Bagaimana caranya?" Gus Ikdam tersenyum. "Mas Haris, dunia ini hanya titipan. Semakin kita menggenggamnya erat, semakin berat rasanya. Tapi kalau kita menyadari bahwa semuanya hanya sementara, hati kita akan lebih tenang." Mata Haris berkaca-kaca. "Saya ingin belajar dari panjenengan, Gus. Bukan berarti saya ingin meninggalkan dunia, tapi saya ingin mengendalikan hati saya agar tidak diperbudak oleh harta." Gus Ikdam menepuk bahunya. "Insya Allah, Mas Haris. Kita semua masih dalam perjalanan.
Yang terpenting adalah niat untuk terus memperbaiki diri. Setelah perbincangan itu, Haris menjadi lebih dekat dengan Gus Ikdam. Ia mulai belajar untuk lebih sederhana dalam hidup, bukan dengan meninggalkan hartanya, tetapi dengan membangun kesadaran bahwa harta hanyalah alat untuk berbuat kebaikan. Sore harinya, Gus Ikdam kembali duduk di serambi pesantren, kali ini bersama para santrinya. Ia melihat senyum mereka, semangat mereka, dan merasakan ketenangan yang mendalam dalam hatinya. Ia telah melewati berbagai ujian, godaan dunia, tekanan dari orang-orang terdekat, hingga fitnah dari mereka yang tidak memahami niatnya. Tapi satu hal yang ia pelajari, kemenangan sejati bukan tentang apa yang kita miliki atau yang kita tinggalkan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hati tetap bersih dan dekat dengan Allah. Dengan senyum damai, Gus Ikdam berbisik dalam hati, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan ridha-Mu." Karena disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Alhamdulillah, itulah kisah penuh hikmah tentang Gus Ikdam yang mendapat teguran dari Kiai Sepuh Langitan dan bagaimana beliau menghadapi ujian dunia dengan kebijaksanaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar terus mendapatkan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode